Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini membuka kegiatan hari Senin kita seperti biasa dengan kelas tahsin bersama Ustazah Dewi. Insya Allah hari ini agendanya adalah eh, talaki ya Ustazah. Oh, Talaki oke. melanjutkan Quran surat Al-Kahfi. Kita Al-Kafiyah, itu Mbak. ya Al-Kahfi. Jadi di pertemuan 2 minggu yang lalu yang terakhir kita sudah menyelesaikan latihan makhorijul huruf eh, yang susah itu loh Ustazah, Masya Allah. Yang bo Oke. Zo ya, dan zo zo dengan bod. ya. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kita floorkan materi kita tersebut ke latihan membaca di Quran surat Al-Kahfi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua untuk menerima pelajaran hari ini dari Ustazah. Kepada Ustazah saya persilakan. Oke, terima kasih banyak, Mbak Yene. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Mbak-mbak semua, insya Allah hari ini, karena memang agendanya kita mau latihan di surat Tahsin ya. Sebelum kita, insya Allah mungkin minggu depan kita lanjut materi. Kalau mbak-mbaknya semua oke, maksudnya nggak ada yang perlu diulang atau perlu pemantapan lagi, insya Allah minggu depan kita akan masuk materi baru, materi gunnah. Insya Allah kita lihat dulu hari ini gimana progresnya Mbak-mbak. Kalau misalkan nanti kira-kira perlu diulang, berarti minggu depan kita lanjut lagi tahsin. Lalu materi barunya minggu depannya lagi. Nah, gitu. Oke. Baik, ini saya coba share screen dulu. Kita ke surah Al-Kahfi ayat berapa tadi Mbak Yen? Ayat 16 insya Allah Ustazah. Oke, ayat 16. Ayat 16. Sudah kelihatan Mbak? Di saya sudah Ustazah. 16. Oh, halaman baru ya? Oke. Gimana Mbak? Kelihatan jelas nggak ini? Kekecilan atau gimana? Saya? Jangan, jangan. Kan Mbak? Di, ya, di saya cukup jelas insya Allah. Yang lain mungkin Oke. ibu-ibu sudah cukup jelas. Alhamdulillah jelas, alhamdulillah jelas. Oke, ini ada. Tengok ibu-ibu ini. Ada 8 orang ya, insya Allah hari ini. Jadi kalau ini nggak apa-apa ya, Mbak, nggak usah dicontohin ya. Kalau yang ini, Mbaknya langsung ngaji aja. Nanti insya Allah saya betulin. Iya, coba. Nah ini nih, dia gini nih Mbak, kalau misalkan sudah kembali ke asal ya, jadi nggak ada yang jagain. Masya Allah, Masya Allah. Sudah mulai Udah nggak banyak ada. bergerak ya. Tapi waktu di Aceh Ya sudah di mulai. Aceh di Medan ruang geraknya lebih luas kali ya, Ustazah ya. Iya, terus ada neneknya kan yang Oh bantu iya. jaga. Nah, jadi ada neneknya yang bantu jaga. Jadi ya, emaknya bisa fokus ngajar. Kalau ini, Masya ya Allah. begitulah Mbak nanti dimaklumi aja ya Mbak ya. Insya Allah Ustazah. Oke, Insya Allah baik-baik ini saja. saya random aja ya, ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa ya Mbak. Coba yang pertama silakan Mbak Citra. Oh, Mbak Yenien dulu, Mbak Yenien di atas nih. Oke, silakan Mbak Yenien baca yang ayat nomor 16. Baik Ustazah insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, zalnya وإذ coba sebentar Mbak Yenien. Coba zalnya agak apa namanya, ditipisin. Nah, jadi ini case-nya ini tuh sebenarnya banyak terjadi juga ya. Dia kayak sebenarnya nggak sengaja. Karena baca itu, jadi kalau ketika mengucapkan zal, bibirnya nggak ditarik ke makhraj zalnya, jadi zalnya itu jadi kayak
tebal kayak a'udzu. Nah, gitu. Jadi gimana caranya? Setelah mengucapkan lidahnya ditarik kemudian diletakkan di makhraj zal. A'udzu, a'udzu, a'udzu billah. Jadi zalnya tipis. Coba sekali lagi Mbak Yeni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. Dari mana nih? Dari ilal فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Iya, bagus. Bagus Mbak Yenin. Mbak Yenin ada pertanyaan untuk ayat 16 ini? Untuk ayat 16 ini belum, Ustazah. Oke, belum. Mbak-mbak yang lain? Ada yang nggak tahu cara bacanya atau masih bingung gimana cara bacanya? Mungkin ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, coba Mbak Citra Baik. baca yang ayat nomor 17. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak Citra. Apa kabar Mbak Citra? Alhamdulillah, kangen sama Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, udah 2 minggu nggak ketemu ya. Iya Ustazah. Oke, oke. Alhamdulillah, saya senang kalau kelasnya dirinduin, saya senang. Nah, semakin semangat ngajarnya. Tapi kalau, oh Alhamdulillah Ustazah nggak masuk, nah itu baru musibah ya, Mbak. Oh, Alhamdulillah Ustazahnya nggak masuk gitu. Insya Oke, Allah ayo silakan. kelas yang Mbak Citra. ditunggu. Baik Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, silakan Mbak Citra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. Hati-hati, koknya ini jangan ikut tebal. Wa idza gharabat taqo. Nah, kenapa dia ikut tebal? Karena memang setelah ini kan dia ada qaf ya, Mbak. Apa sifat huruf qaf yang buat tebal itu, Mbak? Masih pada ingat? Apa? Isti'la, betul ya. Jadi ada sifat isti'la termasuk kepada isti'la. Makanya jadi dia tebal. Nah, ketika ada huruf yang enggak tebal di sebelumnya, karena kita fokus ke huruf tebalnya, jadi tanya ikut tebal. Wa idza gharabat wa idza gharabat taqriduhum. Wa idza gharabat taqriduhum. Maka ada yang bisa bantu share screen supaya lebih mudah? Kalau ada enggak? Saya coba ya, Ustazah. Oke, coba Mbak Yenin. Pokoknya nanti Khadijahnya Lasa di ini. Sebentar, gimana ya? Belum lah. Belum lah. Udah ada. Quran.com ya? Legasi boleh, Quran.com boleh. Kayak Mbak Ayu dia punya ini, punya aplikasi. Mbak Ayu itu dari ini kalau nggak salah dia bentuknya udah PDF ya, Masya Allah. Oh iya dari PDF. Perlu juga tuh. Itu Khadijah yang bersuara, Ustazah?
Iya, Mbak. Masya Allah, Masya Allah. Udah Sudah kuat ya mulai. bersuaranya. Ah, iya. Udah. Belum. Masya Allah. Udah Khadijah keluarin, udah Khadijah rusak kayak mana mau udah. Ya, silakan Ustazah. Dika dari tadi bicara nggak terdengar ya? Nggak kedengaran Mbak Andika. Nggak kedengaran. Ada nggak tadi Mbak dengar Mbak Dika ngomong? Enggak. Nggak ada. Oke. Ada kata Khadijah. Oke. Coba Mbak ini ulang sekali lagi. Jadi wa idza gharabat taqriduhum. Wa Oke. idza gharabat taqriduhum. وإذا غرب وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. Udah benar, Ustazah? Ya, udah terus. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد. Wal muhtad. Tadi Mbak Citra ada ambil nafas nggak di muhnya itu? Enggak, Ustazah. Nggak ada ya. Coba sekali lagi. Fahuwal muhtad. Muhtad. Coba sekali lagi. من يهد الله فهو المهتد Mm-mm. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Lahunya kurang 2 harokat. Tajidalahu waliya. Tajidalahu waliyam mursyida. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Jangan kepanjangan shinanya. 2 harokat saja. Mursyida. Itu aja. Syida. Nah, mursyida. Lahu waliyam mursyida. Masih panjang nggak Ustaz? Nah, jadi cara untuk apa ya? Untuk mengukur 2 harokat itu dia sebenarnya satu ketukan. Nah, jadi mengikut pada tempo bacaan kita. Kalau kita bacanya lambat, maka ketukannya pindahnya lambat. Kalau misalkan temponya cepat, maka ketukannya cepat. Nah, gitu. Jadi ikut pada tempo kita baca. Nah, kalau misalkan ikut temponya Mbak Citra tadi, yang mursyida, ujungnya itu kepanjangan. Karena dia nggak sama dengan lahu. Nah, setiap yang 2 harokat, jadi dia harus sama panjang 2 harokat. Jadi jangan ada yang satu kepanjangan, satu kurang panjang gitu. Nah, itu dia namanya keseragaman dalam membaca. Nah, gitu. Harus disamakan. Kalau 2 harokat, semuanya 2 harokat. Jangan ada satu yang lebih panjang 2 harokat. Nah, jadi tadi tajidalahu. Nah, gitu kan panjangnya kan? Nah, di mursyidanya juga harus gitu juga. Satu ketukan. Tajidalahu waliyam mursyida. Nah, sudah habis. Coba sekali lagi. Wamai. ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. Masih panjang nggak Ustaz? Oke, Mbak Dika. Enggak. Sudah bagus Mbak Citra. Oke, tadi Mbak Dika keluar. Mbak Dika masih sudah ada? Sudah ada, Mbak Dika? Belum ya? Oke, Mbak Dini. Oh, udah nih kayaknya. Mbak Dika? Udah ngomong ya Mbak Dika ya? Atau mungkin di sananya yang masalah? Belum ya? Belum kedengaran Mbak Dika? Belum. Sudah saya keluar lagi. Oke, coba Mbak Dini dulu. Mbak Dini ayat 18.
Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 18 ya, Ustazah ya. Iya betul. Tahsabuhum. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Shin minasyai. Syaitonir rajim. Wa tahsabuhum aiqan. Watahsabu. Wa tahsabuhum aiqaz. Gitu, Ustaz? Udah benar? Aiqazau. Terus konya jangan kepanjangan, satu tukan. Aiqazau. Coba. Oke. Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Shimal. Nah, kalau yang ini, yang di ujung dia boleh panjang. Boleh 4, boleh 6. Kalau mau 2 harkat juga boleh. Tapi bagusnya ambil yang 4 atau 6 harkat biar dia berbeda ya dari yang kita baca di tengah-tengah. Oh, baik. Ulang ya Ustazah, dari mana? Ya. Wa nuqallibuhum zatal yamin. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Nah, bagus. Wa ka'buhum basitun zira'aihi bil washid. Bil wasid. So. Dia makhrajnya sama dengan sin. Bil wasid. Bil washid. Gitu Ustaz? Wasi. So. Si. Wasi. Wasi. Itu shin. Ini sod. Wasi. Si. Kayak kita mengucapkan huruf sin. Cuman dia ini agak tebal. Bil wasid. Coba. Wasid. Kolkolahnya wasid. Wasid. Ulang saja. Dari mana? Ya. Wa kalbuhum basyatun. Wa qalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Lawit tola'ta alaihi. Nah, pokoknya jangan dipanjangin. Lawit tola'ta. Cepat-cepat dia. Lawit tola'ta. Jangan lawit tola'ta. Nah, dia udah jadi panjang. Lawit tola'ta alaihim lawalaita minhum. Lawallaita minhum firaran walamuli'ta minhum ru'ba. Iya, wala muli'ta bukan wala muli'ta. Hamzah kayak kita bilang biasa. Wala muli'ta dan wala muli'ta. Walamuli'ta minhum ru'ba. Wala muli'ta minhum. Nggak panjang dia ya. Yang mana yang panjang Ustazah? Nggak panjang tanya. Nggak panjang. Wala muli'ta minhum. Walamuli'ta minhum. Walamuli'ta minhum ru'ba. Iya. Ada pertanyaan nggak Mbak Dika? Mbak Dini. Ya itu saja paling saya masih susah ya bilang antara short, sha gitu. Iya. Masih kalau itu kita belum perlu dapat lidahnya. Iya, kalau itu kita perlu ke apa nama dia? Lihat ke makharijul huruf. Jadi ditengok sinnya dia makhraj mana, shad makhraj mana gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih, jadi mudah dia bedainnya. Walaupun pertama-tama masih ketukar-tukar nggak apa-apa. Nah, jadi kalau shin dia itu kan dari tengah lidah.
Nah, jadi kalau dari tengah lidah nggak boleh dibaca si. Kalau si berarti ujung lidah kita nih yang bekerja. Tapi kalau tengah lidah kayak kita mau mengucapin ya, sya, ya, sya. Nah, gitu dia. Nah, kalau sin dengan sod dia letaknya sama. Nah, letak tempat makhrajnya sama-sama di ujung lidah. Nah, jadi kalau sin ujung lidah dengan gigi kita, gigi apa nama dia nih? Gigi seri ini, Ah, si, ini. jadi dia bukan apa namanya, nggak bisa dibaca shi karena dia di ujung lidah, si. Nah, terus satu lagi cara untuk membedakannya kita harus kenal betul. Sin itu yang bentuknya kayak gimana? Sod bentukannya kayak gimana? Yang shin bentukannya kayak gimana? Oh, kalau shin dia ada 3 gigi, terus ada 3 titik di atas, gitu. Nah, itu yang dari tengah lidah. Jadi cara bacanya sya. Kalau yang sin dia giginya 3 tapi nggak ada titik. Nah, itu bacanya gimana? Kayak kita ngomong es biasa. Kayak kita mau bilang susu, saya, sasa. Nah, gitu bisa. Nah, kalau sod dia yang bentukannya kayak gini nih, ada kepalanya nih. Nah, ada kepalanya. Nah, itu dia sod. Kalau sod ini dia sama dengan sin, hanya saja sod dia lebih tepat. Jadi bacanya wasid. Nah, gitu. Jadi kenali dulu hurufnya, bentukannya yang mana, terus kita cari kalau letak makrojnya itu di mana. Nah, gitu dia, Mbak Dini. Nah, terus nanti latihan yang ini yang kan ada tuh yang waktu kita belajar makhorijul huruf yang pertama yang syashi, syubash, yang gitu-gitu. Syashi, syubash, sasi, subas. Nah, yang itu juga bisa tuh dilatih-latih. Nah, jadi terbiasa dia lidahnya. Ini aja sini, sini. Ya. Nah, oke ya, Mbak Dini. Baik, Ustazah. Berarti saya lihat rekamannya lagi ya. Dulu belum gabung soalnya. Ya, oke. Baik. Oh, Masih Mbak banyak. Dini baru ya? Sama-sama, Iya, Mbak Dini. Ustazah baru terus sempat nggak ikut soalnya kan saya kerja Ustazah. Baik, makasih Ustazah. Iya, sama-sama Mbak Dini. Kemudian Mbak Dika Pas gimana udah prosesnya Mbak Dika? sudah, Ah, udah. sudah Ustazah. Udah bisa. Ya, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Mbak Dika baca yang nomor berapa sekarang? 19. ya, ya Ustazah. Mohon disimak karena lihat layar. Oke, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwari Biwaritikum. lah ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum biris Biritim. falyatikum Berhenti. ya Ustazah. Biritim. Berhenti di Iya, min. ya tak sanggup napas. Ya, Nah, Fa, kalau nggak sanggup napas, azka ta'ama. Falyanzur ya, ayyuha azka ta'ama. Berhenti di situ. ya. Sekarang ulang dari fal yang zur itu saja ya. Fal yang zur ayyuha azka ta'aman fal ya
ya'tikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Bagus, bagus Mbak Dika. Masya Allah. Paling tadi yang wakaf itu aja tadi ya, karena nggak sampai nafas. Oke, bagus. Selanjutnya Mbak Dini udah. Mbak Evi. Mbak Evi ayat 20. Ya Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Evi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم إن يظهروا Tahan. Jangan dikolkolahin. Yazharu, jangan yazharu, jangan dikolkolahin. Tahan. Oh ya, ya baik Ustaz. Saya ulang. Innahum iyadharu. Itu ya Ustaz ya? Betul. Yadharu Nah, itu udah alaikum. ada. Itu udah ada lagi. Yazharu, udah ada lagi. Yazharu. Yadharu. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum. Au yu'idukum boleh. أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلح. Nafasnya nggak kuat Ustaz. Tarik nafas dulu. أو يعيدوكم Panjangin. Au yu'idukum. أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Oke. Ada pertanyaan nggak Mbak Evi? Ya yu'idukum itu 2 harokat juga ya Ustazah ya? Betul. Yu'i dua harakat, dua harakat juga. Kalau yang yazharu 2 harokat juga? 2 harakat juga. Nah, yang nggak 2 harakat tuh yang tuflihu. Itu yang nggak 2 harakat. Ya boleh baca 4 harakat atau 5 harakat. Alaikum yarjumukum. Oke, Mbak Evi, kemudian Mbak Indah. Ya. Ya baik Ustaz. Saya, Mbak. Saya ya, Ustazah. Iya, Mbak Indah baru masuk ya? Iya, saya baru cari-cari ini. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu istirahat dulu. Sebentar lagi saya panggil. Iya, yang di layar kekecilan saya lihat di Quran Ya dulu. udah. Nggak apa-apa. Istirahat dulu. Oke, Mbak Lin coba. Mbak Lin ayat yang 21 tadi ya, Mbak Lin. Ayat 21 baik, saya coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Oke, coba tunggu dulu. Yang tadi kalau mau berhenti di anna wa'dallahi haqqa. Berhentinya di situ. Kalau mau berhenti yang tadi. Baik. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqa. Nah, di nanti haqqo. di haqqanya berhenti. Baik. Nanti kalau mau lanjut boleh wa anna sa'ata la raiba fiha boleh kalau mau ngulang di liya'lamu anna wa'dallahi. Kamu enggak Mbak Lin? Di liya'lamu. Kalau mau ulang. Kalau mau terus juga bisa. Saya coba dari awal sampai ke haqqu.
Ya. Baik. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا Wa ريب anna sa'ata. وأن الساعة لا ريب فيها إذ Terus. يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا Qalubun. قلوب ya. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم Bunyana alaihim bunyana. بنيانا Ulang dari faqalu banu. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Tarik nafas dulu supaya jangan terputus. Qala alladzina ghalabu. قال الذين غلبوا Dua harkat. Qala alladzina. قال الذين Jangan غلبوا qallal. Qalal. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Oke. Bagus Mbak Lin, Mbak Teti. Mbak Teti ayat nomor 22. Ya Ustazah. Ribet ini dengan anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna salasatur rabb. Nanya jangan dipanjangin. Sayaquluna salah. Sayaquluna Ya nggak apa-apa panjang. Kan 2 harkat kan Mbak Teti ya? Sayaquluna salasatur. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajma bil ghaib. Rajman bil ghaib. Nah, Rajman sebentar. Ini kalau mau kayak gitu tuh apa Ustazah gimana? Nah, ini tuh kalau mim kayak gini tuh dia tuh sebenarnya ini tanwin ya, Mbak. Kalau di Quran Indonesia dia ini sebenarnya ada fathatain, ada tanwin atas. Cuman karena ini dia ikut mushaf Madinah, jadi ini tuh maksudnya dia kalau tanwin ketemu ba, dia hukumnya apa? Iklab kan ya? Nah, karena iklab, jadi dibuatlah tandanya di sini ada mim, terus fathatainnya diganti jadi fathah aja. Nah, sebenarnya ini fathatain. Cuman karena dia di sini berlaku hukum iklab, tanwin ketemu ba, jadinya hukumnya iklab. Jadi diganti suara nunnya ke suara mim, makanya diletakkan ada mim di sini. Nah, gitu. Jadi rajman gitu. Rajma bil ghaib. Rajman bil ghaib. Jadi setiap gitu ya. Iya, setiap Mbak lihat ada mim kecil. Mim kecil di atas huruf ya. Kalau mim kecil yang nggak di atas huruf, ada juga yang wakaf mim, ada juga. Tapi kalau mimnya di atas huruf begini, terus depannya ada huruf ba, nah itu maksudnya iklab. Nah, jadi dia dibaca 2 harkat terus diganti suara nunnya itu jadi mim.
Rajman bil ghaib. Itu Oke, berlaku coba. untuk semua huruf hijaiyah, maksudnya kayak pokoknya Mm-mm. pokoknya di depannya harus ada ba, berarti jadi tanwin gitu. Jadinya apa, Mbak Teti? Dibacanya tanwin gitu kan? Kalau tanwin ya, tapi kalau misalkan bukan tanwin atau nun sukun, nah dia nggak berubah dia, walaupun di depannya huruf ba. Iya. Itu karena ada tanwin dia, karena ada tanwin atau mungkin di lain kasus ada nun sukun. Nah, tapi kalau misalkan bukan tanwin atau bukan nun sukun, walaupun di depannya ada huruf ba, dia nggak ditulis di mim kecilnya. Iya. Gitu. Oke, paham ya? Mbak-mbak yang lain paham ya? Iklabnya? Oke, terus. Wa yaquluna sab'atun wa thamihum Puasa, Allah. Wa thaminuhum kalbuhum. Aku ulang maksudnya. ya ulang. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum Sab'atun. Nah, kalau ini, insya Allah kita belajar di pertemuan di next materi ini, insya Allah. Nah, kalau tanwin, terus setelah tanwin itu ada huruf waw, jadi tanwinnya nggak dibaca lagi, dia langsung masuk ke huruf waw. Sab'atun. Nah, namanya idgham bi gunnah. Masuk dengan berdengung. Nah, jadi suara si tanwinnya udah dihilangkan. Nah, nggak ada lagi. Bukan sab'atun wa saminuhum. Nah, nggak gitu bacanya. Hilangkan suara tanwinnya. Sab'atun wa saminuhum. Coba. ada tuh. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. No. Qur rabbi a'lamu Munya jangan bi'izzati dipanjangin. Mbak Teti, munya jangan dipanjangin. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Dan a'lamu bi'id. Jadi panjang dia. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Nah, munya ini juga jangan panjang. Ma ya'lamuhum. Sama dia, sama. A'lamu. Nggak ada waw depannya, jadi nggak boleh panjang. Ma ya'lamuhum. Coba. Ma ya'lamuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma Dalnya nggak panjang. ya'lamuhum. Yang mana? Bi'iddatihim. Dalnya nggak panjang. Bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa Panjang. Fihim. Panjang. 2 harkat. mirafihim. Fihim. Fala tumari kenapa jadi salah? Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum Ini nggak panjang juga. Wala tastafti fihim. wala tastafti fihim minhum ahada. Tastafti fihim. Panjangin fi-nya. Fihim. Wala tastafti fihim minhum ahada. Ini dia malah lagi Ya, sering. Mbak Teti. Oke, coba Mbak Dia ayat nomor 23. Sebentar Ustazah, saya cari parkiran sebentar. Sebentar, 5 menit lah. Bentar, ini. Oke, ada Mbak Indah dulu kalau gitu.
Oh Indah iya dulu ya. ya, Mbak Dia. Oke, Mbak Indah. Mbak Indah yang mana? Yang 23 ya, Mbak Indah sekarang? 23 apa 24? Iya, 23 ya? 23. Oke, coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna lisayyin Shin, inni Lishayin. lisayyin inni fa'ilun zalika ghadan. Nah, godanya Illa jangan panjang kali, Mbak Indah. Goda, udah sampai Paris dia panjangnya. 2 harakat aja. 2 harakat aja. Zalika goda. Sudah. Jangan zalika goda. Sampai Paris dia panjangnya kalau begitu. Nah, coba sekali lagi. Wala taqulanna li syai'in. wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Oke, bagus. Mbak Indah, Mbak Dia gimana? Udah ketemu parkirnya? Bentar. Sudah, Ustazah. Oke, silakan Mbak Dia. Ayat berapa ya? Ayat 24. Ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Bagus. Terus Bagus. lagi ya Ustazah? Udah Mbak Dia. Oh. Oke, coba ini kita putaran yang kedua. Mudah-mudahan cukup waktu. Coba Mbak Yenen baca yang nomor 25 ya. Insyaallah Ustazah. Billah. Masih tebal lagi ya. Saya ulangi. Masih, coba sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabithu fi kahfihim thalathami. Enggak dibaca ya itu. Enggak. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu. Wazdadu, jangan wazdadu. Wazdadu, jangan wazdadu. Saya ulang. Walabithu fi kahfihim Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Panjang dalnya. Wazdadu tis'a. Dalnya 2 harakat. Wazdadu tis'a. Iya. Sekali lagi. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Iya. Bagus. Oke, Mbak Citra. Terus yang 26. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin
ولا يشرك في حكمه أحدا. Bagus. Bagus Mbak Citra. Terus Mbak Dini 27. Iya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min Uhiya. Jangan uhiya. watlu ma uhiya ilaika min kitab Ilaika, jangan ilaika. Ilaika, coba ilaika kayak bilang ikan. Ilaika. ilaika gitu ya. Iya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Multahada. Sudah. Multahada. Multahada. Iya. Oke, bagus. Mbak Andika, coba ayat 28, Mbak Andika. Iya, iya. Ustazah, ini agak kurang nampak. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Oke, bagus Mbak Dika. Terus Mbak Evi, ayat 29. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jangan dengung. Mir rabbikum. Jangan didengungin. Mir rabbikum. Dia nggak berdengung nih. Ini idgham bila gunnah masuk dengan tidak berdengung. Jadi nggak boleh dengung. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Mir Itu ya. rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Mir rabbikum. Coba mir rabbikum. Mir rabbikum. Gitu ya. Ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Mbak Lin 30.
Insya Allah ya. 30 ya Ustazah. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa amilu sholihati innala yudi'u ajra man ahsana amala. Nggak kuat. Ya, Nggak kuat nggak Mak. kuat ya. Ini berarti gimana ya? Mana tuh nih? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Berarti di situ aja palingan dia nih Mbak Lin. Oh, berhenti Terus di solihat. Baik. bisa kalau misalkan memang udah ini ya, udah darurat, boleh berhenti di shalihat, teruskan aja innala nud'u. Baik, saya ulangi. Innalladzina amanu wa amilu sholihat. Wa amilus tasydid wa amilus shalihat. Innalladzina amanu wa amilu sholihat. Innala yudi'u. Panjang nanya. Innala yudi'u ajra. nudhi'u In- ajra. Inna la yudi'u ajra man ahsana amala. Iya. Iya, oke. Alhamdulillah. Terus Terima kasih. iya, sama-sama Mbak Lin. Mbak Teti, ayat berapa? 31. Oh. Ula 31 ya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuqaluna fiha. Dia berhenti di mana sih? Kalau di anhar? Boleh, tajri min tahtihimul anhar boleh atau yuhallawna fiha. Barusan Nanti kurangnya ada yuhallawna fiha. yuhallawna fiha min yuhallawna fiha min asawira min zahabin Asawira min, jangan panjang rohnya. Asawira min asawira min zahabin wa yalbasuna siyaban khudram min sundusin nggak kuat. min sundusin wa istabraq kim muttaqiina fiha 'alal araiki ni'mat. Kenapa nggak berhenti di situ aja ya? berarti aja di aroi. Ya. Muttaqiina fiha 'alal. Muttaqiina fiha 'alal ara'iq. Ni'mas sawabu wa hasu no. Wa hasunat murtafaqa. No. Ni'mas sawabu wa hasunat Sunya nggak panjang. Wa hasunat murtafaqa. Ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Oke, Mbak Teti udah, Mbak Diah. Mbak Diah coba ayat 32. Kan sayang, jangan. 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Dari mana Ustazah?
Jannataini min a'nab. Jannataini. Mm-mm. Jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Susah ya? Udah nafasnya. Oke, boleh, nggak apa. Iya, Mbak Indah coba, Mbak Indah. 3 ya. Tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Oke. Iya, nggak apa-apa Mbak Teti. Dimaklumi. Oke, udah habis ya? Coba satu lagi nih tanggung ayatnya. Coba lanjutkan Mbak apa? Mbak mana tadi? Mbak Indah. Coba satu lagi. Wakana lahu sama. Wa kana lahu sama qala bihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka malau wa a'azzu nafaro. Iya. Oke. Kita stop di ayat 34. Jadi gimana nih Mbak minggu depan mau lanjut surah Kahfi atau kita masuk materi baru? Kalau saya yang mana aja Ustazah? Ya ibu-ibunya gimana nih ibu-ibunya? Silakan yang terbaik, Ustazah. Oh, saya. Oh, berarti saya yang mutusin. Oke, kalau misalkan saya minggu depan bagusnya kita masuk materi baru karena nanti kan banyak latihan lagi. Insya Allah kita pergi ke surah Kahfi lagi. Nah, gitu. Jadi latihannya tetap di surah Kahfi. Kita insya Allah masuk materi baru, insya Allah. Gimana? Boleh Mbak atau terlalu berat? Boleh, Ustazah. Gimana? Boleh ya? Setuju, setuju. Gimana? Iya. Siapa tadi Ustazah, yang saya ngomong? boleh nanya sedikit Ustazah? Silakan siapa tuh Mbak Yenen ya? Iya. Ustazah tadi tuh ada di pas bagian baca siapa gitu, satu ayat itu wakofnya banyak sekali gitu. Padahal kalau dilihat dari segi nafas itu sebenarnya masih nyampe. Saya cuma mau tahu segi penentuan wakof itu atas dasarnya apa gitu Ustazah. Wakof yang tertulis di sini gitu. Segi Jadi satu penentuan ayat wakaf? itu dari segi apa? Apakah apa ya? Kalau wakof yang kita bikin itu kan karena memang nafasnya nggak sampai atau gimana gitu. Tapi kaidah penentuan wakof yang sudah ada di Quran ini atas dasarnya Oke. apa gitu? Oke. Kaidah penentuan wakaf yang di Quran ya? Ya. Oke. Nah, itu sebenarnya ijtihad para ulama. Nah, adanya wakaf itu ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin itu maksudnya ulama kontemporer. Nah, jadi dulu waktu zaman Rasulullah dia tuh nggak ada wakaf-wakafnya dulu. Bahkan titik dan baris pun dulu nggak ada. Nah, jadi Quran ini dia udah melalui banyak tahapan ya, Mbak udah melalui banyak proses. Dari yang pertamanya dia hanya tulisan aja, nggak ada titik, nggak ada baris. Kemudian pada zaman apa nama dia tuh? Pada zaman setelah Muawiyah, Abbasiyah. Nah, pada zaman Abbasiyah jadi dia ada titik, ada baris. Nah, itu pada zaman Muawiyah. Kemudian pada zaman Abbasiyah dia ditambah barisnya. Nah, jadi dia sudah ada baris. Nah, gitu. Jadi dia bertahap. Nah, wakaf ini itu tuh ijtihad ulama mutaakhirin. Maksudnya itu untuk memudahkan para pembaca juga. Nah, jadi dia maksudnya apabila satu ayat itu
Ini kan ayatnya panjang ya, misalkan contoh ini di ayat 31. Nah, di ayat 31 ini. Nah, ini di sini sama sekali nggak ada wakaf, yang adanya cuma sedikit aja. Nah, cuman ada jim aja, gitu kan. Nah, jadi ini kalau kita tinjau dari satu mushaf, bisa jadi di mushaf lain ada dua wakaf, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di wakaf ini, karena dia cuma ada satu wakaf begini, jadi menurut ulama mutaakhirin yang membuat wakaf di mushaf ini itu cocoknya berhenti di sini. Maksudnya ini tuh sudah habis cerita di sini. Jadi bukan habis cerita betul-betul habis cerita selesai ya. Kalau habis cerita selesai itu namanya wakaf tam. Nah, wakaf tam itu dia nggak ada tulisan jim, itu semua nggak ada. Dia itu maudhu per tema, per maudhu. Dia ceritanya per maudhu. Bisa jadi satu maudhu itu ada 45 ayat gitu. Nah, biasanya kalau Quran kita dulu itu Quran di Indonesia dia tuh buat ain, biasanya ada ain, jadi baca satu ain gitu. Kalau Mbak lihat Quran kita dulu di Indonesia, nah biasanya per ain itu wakaf tam, habis cerita di situ. Nah, gitu. Kalau sekarang itu ada namanya Quran maudhu. Jadi per maudhu biasa dia ditandai dengan warna-warna. Jadi satu cerita mungkin dibuat warna hijau gitu. Habis satu cerita cerita berikutnya diwarnai dengan warna lain gitu. Jadi setiap warna itu nggak cuma satu ayat, dia banyak ayat gitu. Tergantung selesai tidaknya cerita. Nah, kalau wakaf-wakaf yang begini ceritanya itu maksudnya gini, udah bisa ditaruh titik. Nah, gitu. Udah bisa ditaruh titik, tapi masih ada kelanjutan. Nah, gitu. Jadi maksudnya kalau yang ayat ini di sini dia udah bisa di satu titik. Kalau di ayat-ayat yang baca yang banyak wakafnya, jadi lebih bervariasi lagi. Berarti di setiap wakaf tersebut dia sudah bisa jadi titik. Nah, gitu. Jadi dia bukan berlandaskan apa-apa, dia lebih kepada cerita. Lebih kepada ke makna ayat tersebut. Nah, jadi dia berlandaskan makna ya, dia dibuat dia begitu Mbak Yani ya. Nah, kalau kita, makanya ada namanya wakaf daruri. Wakaf daruri itu wakaf yang kita buat. Jadi kalau ulamanya buat kayak gini, mana tadi ayat yang panjang tadi, mungkin sebagian kita nggak bisa tuh, nggak sampai nafas kita untuk sampai ke situ, maka kita buatlah wakaf daruri kita sendiri yang kira-kira maknanya sudah boleh dikasih titik dan nggak merusak makna gitu. Nah, makanya saya bilang kalau misalkan mau buat wakaf daruri itu harus udah cakupi satu kalimat gitu. Kalimatnya sudah bermakna. Jangan maksudnya saya mau pergi ke pasar, kita potongnya di saya mau pergi ke. Nah, kan kalau saya mau pergi ke belum selesai ceritanya kemana gitu. Ke pasar. Walaupun sebenarnya masih ada kelanjutan lagi. Mau beli cabai, mau beli bawang goreng. Bisa titik lagi itu di situ. Nah, untuk apa beli itu? Mau beli bawang goreng tadi itu untuk apa? Untuk menyiapkan acara di rumah. Nah, gitu. Nah, jadi setiap penggalan tadi itu udah bisa dikasih titik-titik untuk selesai cerita, walaupun masih ada kelanjutan ceritanya yang lain. Gitu. Jadi, nggak sembarangan dia di titik. Kita kasih titik itu maksudnya wakaf. Nggak sembarangan. Jadi bukan berarti saya mau pergi ke pasar, dikanya kita udah kasih titik. Kan jadi salah. Nah, kalau misalkan kita mau lanjut nih, jadinya rancu kan maknanya. Saya mau pergi ke pasar, tadinya kita titiknya di ke. Saya mau pergi ke titik. Terus kalimat selanjutnya pasar membeli. Nah, jadinya pasar yang beli, bukan kitanya lagi yang beli. Nah, gitu dia. Jadi wakaf-wakaf tersebut berdasarkan ijtihad para ulama. Makanya kenapa setiap mushaf wakafnya berbeda. Nah, gitu. Jadi ada yang di mushaf sini dia taruh wakaf, di mushaf yang lain dia nggak buat wakaf. Terus ada juga yang di mushaf sini sama-sama wakaf nih, tapi beda penentuan wakafnya. Oh, di sini dia taruh wakaf qaflan, maksudnya berhenti lebih utama. Sementara yang di sebelah yang satu lagi dia kasih wakaf qaflan, dia kasih wakaf misalkan jaiz, boleh berhenti.
Nah, jadi bukan maksudnya kalau bagi ulama tersebut boleh aja berhenti, nyambung pun boleh juga, nggak ada yang lebih utama, sama-sama boleh gitu. Kalau menurut ulama lain, sudah kalau dia berhenti di sini ini lebih bagus maknanya. Jadi lebih apa ya? Lebih utama untuk dia wakaf. Jadi dia begitu, Mbak Yanin. Nah, jadi berlandaskan makna. Baik, Masya Allah. Mm-mm. Masih banyak yang Iya. harus digali nih Ustazah. Ya Allah, ya Robbi. Iya. Mudah-mudahan Allah sampaikan nih umurnya untuk bisa terus mendalami Insya Al-Quran. Allah, insya Allah, insya Allah. Jadi memang banyak proses Quran ini dia nggak seperti ini dulu pertama turun, kan? Jadi dia turun, makanya ada ulama yang Al-Quran ini sebenarnya dia turun 2 kali, bukan turun sekali turun. Jadi pertama kali dia turun jumlah wahidah, sekali turun, plek gitu. Sekali turun, terus sekali lagi dia turun, berangsur-angsur. Berangsur-angsur dia sesuai dengan keadaan pada masa itu. Jadi kalau pada masa itu ayat ini kan dia banyak ya wahyu. Jadi pada waktu itu kita bilang kalau ayat itu turun wahyu gitu. Jadi pertama dia turun secara sekaligus jumlah wahidah, kemudian untuk yang kali kedua dia turun bertahap, berproses sesuai dengan yang dibutuhkan Rasulullah pada saat itu. Jadi misalkan ada nih yang bertanya sama Rasulullah, Rasulullah gimana hukum haid gitu. Nah Rasulullah kan nggak tahu, maka turunlah ayat yang menjelaskan. Ini loh haid itu wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, turunlah ayat di surah Al-Baqarah. Nah, dan berdasarkan wahyu ini, disitulah Rasulullah bisa menjelaskan apa itu haid berdasarkan tadi dalil tadi, wahyu yang turun tadi. Nah, gitu. Atau bisa juga kejadian, ada suatu kejadian gitu. Nah, turun juga wahyu karena ada suatu kejadian gitu. Maksudnya Rasulullah harus ngapain setelah ini gitu. Turun ayat gitu. Nah, jadi dia berdasarkan apa namanya keadaan pada masa itu turun Al-Quran yang kedua kali. Makanya dibilang berangsur-angsur. Nah, Quran yang berangsur-angsur ini, Mbak-mbak, dia kan nggak kayak gini nih. Dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dia kan nggak gitu. Karena kan tadi ceritanya tadi Qurannya ini turunnya kan itu berangsur-angsur sesuai dengan keadaan Rasulullah pada masa itu. Apa yang dibutuhkan pada masa itu maka wahyu turun. Jadi ya bercampur-campur. Ada yang mungkin sepenggal surah Maryam, sepenggal surah Toha, sepenggal surah Al-Baqarah gitu. Nah, jadi para sahabat yang dengar ayat yang Rasulullah sampaikan ini, dengar wahyu. Nah, yang dengar ayat tadi itu dicatat. Makanya dicatatnya itu ya dicatat ya kalau ada pelepah kurma dicatat di pelepah kurma. Adanya kayu, adanya batu dicatat di situ. Nah, jadi dia banyak proses. Nah, nanti dia dikumpulkan lagi. Jadi dia satu mushaf. Nah, setelah satu mushaf itu belum beres lagi mushafnya, banyak lagi itu kan kiroat-kiroat lain. Nah, gitu. Jadi banyak prosesnya. Sampailah pada saatnya Quran ini jadi pada kita saat ini sudah bertitik, sudah berbaris, sudah berwakaf. Nah, gitu dia. Nah, gitu. Jadi terus kan ada lagi yang bertanya nih, kok bisa Qurannya bisa susunannya kayak gini? Nah, jadi kenapa susunannya bisa seperti ini? Itu karena sudah Rasulullah sampaikan. Jadi letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini sesuai dengan ayat ini. Itu kan berdasarkan wahyu. Jadi Allah yang sampaikan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikasih tahu ke Rasulullah. Ayat ini, contoh misalkan ayat wa ma'adhunnu sa'ata nih, ayat 36 surah Al-Kahfi ini harus diletakkan setelah ayat wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Nah, gitu. Makanya nanti jadilah dia mushafnya ini sesuai dengan mushaf yang pertama kali turun tadi itu, yang jumlah wahidah. Nah, gitulah dia, Mbak. Panjang sekali ceritanya ini. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Baik Ustazah, terima kasih penjelasannya. Oke, Mbak. Baik, saya kembalikan ke Mbak Yanin. Baik, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustazah untuk talakinya hari ini dan juga penjelasannya mengenai
mengenai tadi wakaf dan asal-usul Al-Quran gitu ya, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bergabung hari ini. Ada Mbak Ning juga baru masuk, mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung lebih awal, Mbak Ning. Ya, terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ya, Ustazah. Jazakillah khair, sama-sama Ustazah. Mbak. Saya Semua izin mohon maaf lahir pamit. batin. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Mohon izin